Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ratna. Ia terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Suatu hari, saat Ratna sedang berjalan di hutan, ia menemukan seekor monyet yang terluka. Merasa iba, ia membawa monyet itu pulang dan merawatnya hingga sembuh. Tanpa Ratna sadari, monyet itu bukanlah hewan biasa. Ia adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh seorang penyihir jahat karena kesombongannya di masa lalu. Karena kebaikan hati Ratna, monyet itu mulai jatuh cinta padanya. Dengan keberanian, ia mendatangi orang tua Ratna dan meminta izin untuk menikahi putri mereka. Tentu saja, permintaan ini mengejutkan semua orang, dan ayah Ratna menolak dengan tegas. Namun, malam itu, Ratna bermimpi didatangi seorang wanita tua misterius yang berkata, "Jika kau menerima cinta yang tulus, kau akan menemukan kebahagiaan sejati." Keesokan harinya, Ratna pun setuju menikah dengan monyet itu, meskipun mendapat cemoohan dari warga desa. Di malam pernikahan mereka, sebuah keajaiban terjadi. Saat Ratna menyentuh tangan suaminya dengan penuh cinta, monyet itu berubah menjadi seorang pangeran tampan. Kutukan penyihir telah hilang karena cinta sejati Ratna. Akhirnya, Ratna dan pangeran hidup bahagia di kerajaan yang megah. Kisah mereka menjadi legenda di desa itu, mengajarkan bahwa cinta sejati tidak melihat rupa, melainkan hati yang tulus. Setelah pangeran kembali ke wujud aslinya, ia memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Arka, putra mahkota dari kerajaan yang telah lama hilang. Dahulu, ia dikenal sebagai pangeran yang sombong dan angkuh, hingga seorang penyihir jahat bernama Nyai Kala mengutuknya menjadi monyet agar ia belajar arti kerendahan hati dan cinta sejati. Ratna yang masih terkejut dengan perubahan ini mencoba memahami kenyataan bahwa suaminya adalah seorang pangeran. Pangeran Arka pun mengajak Ratna kembali ke kerajaannya yang berada di seberang hutan lebat. Saat tiba di sana, mereka menemukan kerajaan dalam keadaan suram. Rakyat menderita karena kepemimpinan sang patih yang tamak dan memanfaatkan hilangnya sang pangeran untuk berkuasa sendiri. Melihat penderitaan rakyatnya, Pangeran Arka tidak tinggal diam. Bersama Ratna, ia menyusun rencana untuk merebut kembali tahtanya. Dengan bantuan beberapa prajurit setia dan penduduk yang masih loyal, mereka berjuang melawan kezaliman sang patih. Dalam pertarungan sengit di istana, sang patih mencoba menggunakan sihir hitam untuk mengalahkan Pangeran Arka. Namun, Ratna, dengan ketulusan hatinya, berhasil menghancurkan sihir tersebut dengan kalung pusaka yang diwarisi dari ibunya. Sang patih akhirnya dikalahkan dan diasingkan dari kerajaan. Setelah itu, Pangeran Arka resmi dinobatkan sebagai raja, dengan Ratna sebagai permaisurinya. Di bawah kepemimpinan mereka, kerajaan kembali makmur dan rakyat hidup dalam kedamaian. Setelah Pangeran Arka dan Ratna memerintah kerajaan dengan bijaksana, kehidupan rakyat mulai membaik. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, bayangan masa lalu kembali menghantui. Penyihir jahat Nyai Kala, yang dulu mengutuk Arka, merasa murka karena kutukannya telah dipatahkan. Ia pun bersumpah untuk membalas dendam. Suatu malam, saat Ratna sedang berjalan di taman istana, angin dingin berhembus kencang, dan kabut hitam menyelimuti langit. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok Nyai Kala dengan mata merah menyala. "Kau telah merusak rencanaku, Ratna," katanya dengan suara menggelegar. Dengan satu ayunan tongkatnya, Ratna pun jatuh pingsan. Ketika Pangeran Arka menemukan istrinya tak sadarkan diri, ia segera memanggil tabib istana. Namun, tak ada obat yang mampu membangunkan Ratna.
Seorang penasihat istana mengingatkan bahwa ini pasti ulah Nyai Kala dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Ratna. Arka harus menemukan bunga keabadian yang tumbuh di puncak Gunung Hitam, tempat tinggal para roh penjaga. Tanpa ragu, Pangeran Arka berangkat menuju Gunung Hitam. Perjalanannya penuh rintangan, ia harus melewati hutan berkabut yang dihuni makhluk gaib, menyeberangi sungai api, dan memecahkan teka-teki sang naga penjaga gerbang gunung. Namun, dengan keberanian dan ketulusan cintanya, ia berhasil mendapatkan bunga keabadian. Saat kembali ke istana, Arka menaruh bunga itu di dada Ratna. Perlahan, cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, dan ia pun membuka mata. Ratna selamat, tetapi kejahatan Nyai Kala belum berakhir. Penyihir itu muncul kembali, murka karena rencananya gagal. Namun kali ini, Ratna dan Arka telah siap. Dengan kekuatan cinta dan kesatuan mereka berhasil mengalahkan Nyai Kala untuk selamanya, mengusirnya ke dunia bayangan tempat ia tak bisa kembali lagi. Setelah kejadian itu, Ratna dan Arka semakin dihormati oleh rakyat. Mereka memerintah dengan penuh kebijaksanaan, dan kerajaan mereka menjadi simbol cinta sejati yang mampu mengalahkan kejahatan. Kisah mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa cinta yang tulus dan keberanian hati mampu mengubah takdir dan mengalahkan segala rintangan.